Assalamualaikum, salam santun, salam hormat, salam rahayu, sagung dumadi nunggal jati. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya lur. Terima kasih matur kesuwun. Asal mula Desa Sambeng terjadi dikarenakan ada dua orang yang dikatakan sebagai salah satu tokoh pendorong dalam terjadinya Desa Sambeng. Dua tokoh itu bernama Mbah Gusti dan Mbah Pangeran. Dahulu kala di daerah itu tumbuh-tumbuhan yaitu tumbuhan sambeng, yang bentuknya menyerupai tumbuhan talas, namun bernama tumbuhan sambeng, yang ditemukan oleh Mbah Gusti dan Mbah Pangeran. Sehingga para masyarakat memberi nama desanya menjadi Desa Sambeng. Pada zaman dahulu, ada seorang prajurit dari tlatah Kabupaten Bojonegoro yang bernama Cokoyudo. Pada saat itu ada sebuah perintah utusan dari Bupati bahwa Gusti Cokoyudo supaya mengamankan pemberontakan di Bojonegoro wilayah barat dari Kabupaten Bojonegoro. Gusti Cokoyudo berangkat beserta pengikut-pengikutnya menuju wilayah barat Bojonegoro. Tepatnya di Desa Besah. Selang beberapa bulan beliau singgah di Desa Besah, lalu dia tertarik kepada putri dari petinggi Besah. Lalu Gusti Cokoyudo dinikahkan dengan putri dari petinggi Besah. Setelah menikah dan berkeluarga beberapa tahun kemudian, pengantin tersebut meminta izin kepada orang tua petinggi Besah untuk memberikan tanah kepada mereka. Akhirnya diberikan izin atau direstui oleh orang tuanya dan diberikan tanah yang berada di sebelah barat Desa Besah. Pada waktu itu tanah tersebut masih keadaan hutan belantara, maka Gusti Cokoyudo terus menebas hutan tersebut. Di hutan itu tersebut banyak tumbuhan-tumbuhan yang ternyata ada tumbuhan yang tidak diketahui jenisnya, bentuknya seperti daun talas tetapi berduri dan kaku. Lalu beliau memberi nama daun sambeng, disaksikan para pengikut dan berkata apabila ada atau menjadi pedesaan dinamakan Desa Sambeng. Ketika hutan tersebut telah menjadi pedesaan, banyak penduduk-penduduk dari daerah lain ikut singgah di pedesaan tersebut dan semakin menjadi ramai. Setelah beberapa tahun kemudian Gusti Cokoyudo telah menjalankan tugasnya untuk mengamankan daerah Bojonegoro, sehingga berlaku sampai berbulan-bulan. Setelah aman Gusti Cokoyudo kembali ke Desa Sambeng. Setelah lama Gusti Cokoyudo menjalankan tugasnya, beliau merasa curiga kepada sang istri karena melihat tingkah laku istrinya tidak sama seperti yang sebelumnya. Maka terjadi pertengkaran hingga di antara mereka tidakkah ada yang mengalah, sehingga Mbah Gusti Cokoyudo marah sekali lalu mencabut pusaka yaitu keris dan ditusukkan kepada istrinya. Ternyata Gusti Cokoyudo merasa menyesal atas perbuatan yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian beliau ikut bunuh diri bersama istrinya. Sebelum beliau meninggal, ia bersabda, anak dan cucuku tidak boleh meniru saya, maka antara warga Desa Sambeng dan warga Desa Besah tidak boleh menikah. Sampai sekarang Sambeng dan Besah menjadi desa yang subur, makmur, damai dan tentram, karena jasa-jasa dari beliau. Setiap setahun sekali warga Desa Besah dan Desa Sambeng melakukan sedekah bumi untuk mendoakan arwah beliau supaya diampuni dosa-dosanya sesuai dengan amal dan perjuangannya.